Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir ke sini di jam kerja. Saya sangat meyakini, jadi tambah yakin Bapak Ibu yang datang jam 9.30 entrepreneur semua ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pengusaha banget ini ya, jam 9.30 bisa nonton bioskop ya, luar biasa banget ini ya. Yang lainnya udah jam kerja gitu ya. Oke. Bapak Ibu, ini saya keliling 5 kota ya, 5 kota Jabodetabek, dan ini adalah nobar pertama kita. Saya nggak lama-lama, kita akan masuk di sesi motivasi kurang lebih 20 menit. Karena saya ingin memberikan nilai tambah dan juga ingin memberikan Bapak Ibu kesan yang mendalam tentang cerita yang tadi kita sampaikan. Yang tadi Bapak Ibu tonton adalah sosok wanita yang mendidik saya tanpa ampun, Ibu Ika Kartika. Ya. Jadi proyek ini juga proyek kecelakaan. Jadi saya boleh cerita di baliknya bahwa sebelum film ini sebetulnya sudah turun budget untuk develop film musik anak. Jadi ini ceritanya kita mau buat film musik anak. Kami sudah di manajemen itu sudah turun budget untuk membuat album musik anak ya, dan juga kita sudah kumpulin beberapa talent bahkan audisi. Karena memang pada dasarnya Bunda Tika ini nggak mau keluar gitu loh. Jadi saya nulis buku 2 Kodi Kartika ini sudah 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Sudah 2 tahun yang lalu, dan sama sekali Bunda Tika tidak mau untuk hadir bedah buku, seminar, nggak mau dia. Gitu. Bukan nggak mau sombong atau gimana, dia ngerasa nggak layak gitu. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bikin skenario kemarin, kita mau buat film musik anak, audisi dan seterusnya. Ternyata nggak lancar prosesnya, uangnya sudah ada, sutradarnya sudah dibayar. Ceritanya begini nih, ini kecelakaan yang baik ya. Sutradarnya sudah dibayar dan seterusnya. Jadi saya ngomong sama Bunda Tika, ya kalau Bunda ini uangnya udah keluar semua, kita mau maju bikin film. Kalau misalnya Bunda nggak mau difilmin, ya ini uangnya habis semua. Dia nggak mau gitu. Jangan. Ya udah, akhirnya jadi film dokumenter apa adanya. Yang menarik sebetulnya dari film dokumenter ini, plotnya mengejutkan ya. Jadi saya termasuk yang deg-degan sebetulnya menampilkan konflik Mbak Rus. Jadi permintaan dari sutradaranya menang Eagle Awards, lalu kemudian dia minta untuk bertemu dengan seluruh orang Keke yang pernah atau pernah jadi karyawan, dan itu kita berikan linknya semua, termasuk Mbak Rus. Di manajemen Keke itu ada beberapa yang pernah resign dari Keke, juga kita kasih akses. Dan ternyata dia menangkap Mbak Rus ini yang kuat sehingga tampil. Jadi ini bukan plot Pak, ini memang nyata. Jadi plotnya itu betul-betul berubah di tengah jalan. Saya sebagai produser waktu itu cukup bertaruh juga. Dan ternyata alhamdulillah kita kemas jadi bagus. Karena banyak yang bertanya, ini sebetulnya konflik bener atau enggak gitu ya kira-kira ya. Oke, saya ingin masuk pada sesi motivasinya setelah cerita dari film. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ada 5 sesi motivasi dalam sepekan ini. Tentu saya nggak akan berbicara tentang sesi motivasi yang sama. Waktu di gala premier saya sudah berbicara tentang melawan keterbatasan. Nanti itu akan diupload di YouTube secara terbuka. Tapi ini untuk konten Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika ya. Jadi saya akan berbicara topiknya berbeda-beda. Di awal nobar ini saya akan masuk pada kalimat Bunda Tika yang pertama. Itu yang sering dia ulang-ulang di manajemen. Apapun yang mulai dari hati pasti bisa. Ingat ya yang pertama-pertama tuh. Apapun yang mulai dari hati, apapun yang keluar dari hati, pasti bisa. Dan itu yang membuat saya lulusan SMA, diminta jadi CEO di Keke Busana, harus penetrasi ke Trans TV, harus ke Net TV, harus bergaul dengan banyak CEO, bergaul dengan orang-orang Nielsen di promosi. Padahal saya lulusan SMA, tapi Bunda Tika selalu mengatakan bahwa apapun yang kamu mulai dari hati selama hatimu terlibat, itu bisa. Dan ini yang harus kita evaluasi pada saat kita melangkah di bisnis. Apa yang membuat kita kemudian sangat lelah dalam bisnis? Apa yang membuat kita kemudian begitu cepat capek dalam bisnis? Begitu cepat exhausted, begitu cepat kelelahan? Kalau ada yang ngikutin Facebook saya, kami baru evaluasi roadshow kemarin di Bogor, itu jam 00.40. Saya baru sampai rumah setengah 2 pagi. Bangun subuh, mengevaluasi Facebook, ya, lalu kemudian hadir ke sini lagi untuk jalan. Dan semua tim itu sehat, alhamdulillah. Tim Keke People yang keliling-keliling roadshow itu happy. Nah,
Apa yang buat ini semua? Karena kita semua terlibat hati, itu yang penting. Keterlibatan hati ini yang penting. Nah, jadi saya ingin juga kita semua di sini untuk mengevaluasi coba, kira-kira kenapa keterlibatan hati ini jadi penting. Maka di sesi ini saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk general check up hatinya. Mari kita general check up hati kita. Apakah kita sudah terlibat hati atau tidak? Oke, ada 3 general check up. Ada berapa? Ada 3 general check up, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah 1. Apakah hati kita memutuskan dengan bulat? Coba diulangi apa? Apakah hati kita memutuskan dengan bulat? Ya, ini yang pertama. Apa maksudnya? Banyak di antara kita yang sedang menjalani kehidupan yang sebetulnya tidak kita putuskan. Ya. Jadi banyak di antara kita yang sedang memutuskan, hati kita ini sedang menjalani apa yang sebetulnya hati kita nggak pilih. Ya kan? Kalau misalnya sederhana, saya pengen cerita ya. Apa yang membuat saya gagal kuliah di Teknik Perminyakan ITB? Sehingga memutuskan 4 tahun saya keluar dari ITB. Padahal bagi keluarga besar kami, saya dari Balikpapan, Banjar, Kalimantan Selatan, Balikpapan, saya sukunya Banjar, Kalimantan Selatan, tinggalnya di Balikpapan. Seluruh keluarga besar saya nggak ada yang di TB sama sekali. Sepupu ke kanan ke kiri, mau sampai 8 lapis sepupu juga nggak ada yang masuk ITB sama sekali. Dan bagi keluarga besar membanggakan luar biasa. Dan ini cita-cita bapak saya dari umur saya SD. Jadi bapak saya itu lulusan SEMEA, ibu saya lulusan SPG, guru. Dua-duanya lulusan Strata SMA. Dan kemudian bapak saya kerja di Vaiko Indonesia. Mulai dari operator hingga sampai saat ini menuju setahun pensiun jadi superintendent. Nah, ayah saya waktu jadi operator 8 tahun, 12 tahun kerja. Dan ketika datang anak lulusan Teknik Perminyakan ITB, bapak saya selalu gajinya tiba-tiba sama. Dan dia selalu curhat sama saya. Bapak Ibu bisa bayangkan anak 5 SD dicurhatin. Ren, masuk ITB nanti. ITB itu gajinya itu sama kayak bapak. Padahal bapak itu kerja udah lama. Dan itu yang dilakukan oleh bapak saya. Kedengaran nggak Mbak? Kalau saya begini, kedengaran? Ya. Dan itu yang dilakukan oleh bapak saya. Dan Vaiko Indonesia itu selalu ngirim karyawannya training ke ITB. Ini yang mengejutkan. Bapak saya setiap pulang dari training ITB itu beli gantungan kunci ITB, sweater ITB, topi ITB, kalkulator distikerin ITB, dan itu saya sudah pakai sejak 6 SD. Anda bisa bayangkan ini. Bagaimana bapak saya punya kekekehan hati. Ya. Saya dari SMP kelas 1 pakai ITB. Yang jadi masalah adalah ternyata itu semua mempengaruhi jiwa saya. Ya, mempengaruhi jiwa saya, tapi ternyata itu sama sekali bukan keputusan saya. Waktu SMA, om saya yang kerja di Vaiko Indonesia juga di bagian social development, dia bagian admin, finance, sudah ngomong bahwa Randy itu orangnya ya, kuat di PR, kuat di komunikasi. Jangan dia masuk engineering, dia nggak bisa ngomong sama pipa, itu kata om saya. Jangan dia masuk engineering, dia itu harus masuk ya FISIP gitu, terus komunikasi, PR gitu. Jangan dia masuk ke ITB. Saya pulang ngomong sama bapak saya dan bapak saya nggak bergeming ya. Kalau bisa ITB kenapa enggak gitu. Sampai saya mau ke ITB, SPMB di Bandung, saya masih nanya bapak saya, Pak, Randy grade-nya cuma bisa masuk teknik sipil ITB dan itu pun 1 kali tryout. Tryout ke depannya saya nilainya jelek-jelek. Ada kan yang masih ada nggak yang sejaman sama saya, zaman jahiliyah, SPMB, zaman dulu tuh, zaman kegelapan ya, papan scanner, SPMB, grade tryout, grade GO, saya belajarnya di Nurul Fikri. Jadi papa saya bilang begini, kamu mau pilih jurusan apa? Teknik sipil. Sama saya mau masuk Vkom Unpad. Jadi saya tuh pengen jadi PR, saya masuk Vkom Unpad. Saya kehabisan formulir IPC waktu itu. Karena panjang ini ceritanya, saya lulus SMA itu nggak langsung pengen kuliah Bapak Ibu. Bapak saya bilang, nih muka-muka kamu aktivis, kalau kuliah nanti bakal demo terus, kata bapak saya gitu. Jadi lebih baik kamu kerja dulu di Total Vina Elf. Jadi saya lulus SMA itu aplikasi kerja masuk Total.
lolos sampai interview, gagal di tes kesehatan, kegemukan. Kalau saya langsing dikit, saya udah nggak di sini sekarang. Ya udah di laut. Nah, akhirnya saya ke Bandung, saya kehabisan formulir IPC. Saya cuma, yang saya bisa bayangkan dari semua jurusan di teknik ITB itu, di ITB itu adalah sipil. Karena dia bangun rumah, bangun gedung, kan? Kelihatan ilmunya. Nah, papa saya bilang, tapi gimana pun teknik perminyakan terbaik, kata dia gitu. Saya pilih lagi tuh Bu, teknik perminyakan, teknik sipil ITB. Teknik perminyakan di 2004, grade-nya itu setara informatika dan seterusnya, akhirnya saya lolos. Pertanyaannya adalah, apakah teknik perminyakan ini pilihan hati saya? Saya nggak ngerti Bu, Pak. Apa isinya teknik perminyakan ITB itu saya nggak ngerti. Saya nggak tahu apa yang akan saya pelajari, saya juga nggak tahu. Ternyata isinya matematika semua. Bagaimana mengangkat fluida dari bawah permukaan. Dari bawah permukaan, semuanya persamaan, fluida, matematika. Dan semuanya tuh diraba-raba, ada liquid, ada cairan yang terikat pada batuan. Aduh susah. Gitu loh. Dan saya akhirnya menjalani kehidupan yang sebenarnya saya sadari itu tidak saya pilih. Ya, dan ini konsep dari Bunda Tika, dan ini juga yang saya alami. Maka dari itu sebetulnya apa yang membuat saya sebetulnya tidak mau meneruskan dan akhirnya keluar, karena menjalani sebuah kehidupan yang sebetulnya tidak kita putuskan itu adalah kehancuran tahap 1. Sekali lagi, jadi kalau kita kebiasaan menjalani hal-hal yang sebetulnya tidak kita putuskan, hati-hati. Maka dari itu ke kawan-kawan bisnis, saya selalu challenge pertama adalah hal ini. Apakah hati Anda memutuskan untuk memilih jalan itu? Apa yang membuat saya berani bikin Inspira Pictures? Lalu maju ke dokumenter. Lalu kemudian syuting di Melbourne. Awalnya film ini hanya kami dedikasikan di YouTube. Tapi karena kita mulai pakai hati, saya cari DOP terbaik. Sutradara pemenang Eagle Awards. Kawan-kawan yang pernah di layar lebar. Dan akhirnya melangkah gitu. Bikin film sekitar 3-4 miliar. Ini dokumenter saya buka aja, budgetnya 400-500 juta. So small. Tapi kemudian begitu banyak yang nantang, Randy kamu mau buat film layar lebar pakai uang dari mana? 5 miliar, resikonya gede. Iya kalau kayak Warkop, 4 juta penonton. Ya. Sekarang Falcon Pictures, Mas Habenaven udah bawa 70 miliar lebih dari share tiket. Oke? Tapi ini dia, apapun yang kita putuskan dari hati, kuat. Inspira Pictures, logonya, mana logonya nggak di sini? Inspira Pictures, logonya mercusuar. Kami pengen jadi arah, kami pengen jadi tayangan yang baik, tayangan yang menghibur, lucu, menyegarkan, menggerakkan. Gitu. Saya punya alasan untuk terjun. Ajaib Bu, satu kali kita gala premier di Epicentrum waktu itu, besok pagi saya sudah dapat kesepakatan 5 miliar Bu. Pendana untuk mendanai film kita. Nggak ada tepuk tangan ini ya. Tegang ya Pak. Atau belum pernah seminar di bioskop, tepuk tangan aja nggak apa-apa. Ini bioskopnya sudah dibayar, jangan merasa bersalah. Ya. Ini sudah dibayar sampai 11.30, nggak apa-apa. XX1 baik sama kita. Ya. Apapun begitu saya bilang saya mau buat film. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan saya ketemu top manajemen XX1. Ya. Saya mau buat film. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan saya ketemu produser-produser yang kawakan di dunia layar lebar ini. Jadi ketika kamu mulai pakai hati, Allah Subhanahu Wa Taala akan terlibat, ya. Energi kamu akan betul-betul menyatu gitu loh. Nggak ada yang menyangka saya bisa in hand 5 miliar. 1 Oktober saya ke Melbourne lagi, mau ngobrol sama Dubes Canberra tentang film layar lebar 2 Kodi Kartika karena permit syuting di Melbourne itu cukup mahal. Kalau ini kita curi-curi aja karena bukan film komersil, ya. Jadi kawan-kawan sekarang ini dia, putuskan dari hati apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau memang ini bukan keputusan hati Anda, sebuah jalan karena keputusan mertua, karena keputusan orang tua, berapa banyak dari kita yang menjalani menjalani hidup yang sebetulnya bukan keputusan kita. Waktu ngelamar, Om saya mau sama anak Om. Terus Omnya bilang, ya kalau mau sama anak saya harus karyawan BUMN. Mati-matian kita jadi karyawan BUMN, padahal itu bukan pilihan hidup kita. Ya. Saya juga begitu, masuk jadi CEO Kakak Busana. Industrinya udah fashion, tapi hati saya nggak bisa bohong. Saya suka nonton, saya suka film.
Randy Saputra umur 4 SD itu pernah mau nonton Fathahilah di namanya Glora Theater Balikpapan. Bioskop swasta di Balikpapan, bukan jejaring XX1. Saya beli 1 tiket karena saya nonton, masih ingat nggak sinema Ira Wibowo? RCTI setiap Sabtu sore kan, acara sinema. Fathahilah. Saya mencintai film nasional dari 4 SD, bayangkan. Hari pertama Fathahilah muncul di Gunung Pasir, Balikpapan, itu saya langsung beli. Saya pakai celana pendek, anak 4 SD. Dan mama saya udah tahu, kalau saya minta 6.100 itu untuk tiket bioskop. Ma minta 10.000 nonton bioskop. Saya ke bioskop sendirian. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, begitu teater 1 dibuka, teater 2 dibuka, begitu tuh gayanya. Teater saya nggak dibuka. Apa kata Glora? Yang beli film untuk Fathahilah cuma kamu. Di titik itu Bapak Ibu sekalian, Randy Saputra anak 4 SD sudah punya bayangan dalam hati, someday aku akan bikin film yang rame, yang banyak penontonnya. Ini cita-cita dari saya umur 4 SD. Dan itu pilihan hidup yang saya jalani. Dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu. 1 Oktober Allah permudah lagi kita ke Melbourne dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Apakah hati kita memutuskan dengan pasti? Coba lagi. Apakah hati saya, hati kita memutuskan dengan pasti? Jualan cireng, putuskan kalau memang Anda jualan cireng. Jadi kalau ada yang ngomong, jualan cireng, udah keputusan. Lihat Bunda Tika. Ayahnya bilang apa? Sedih ngelihat Tika, sarjana hukum Unpad, ya. Jahit pakai 1 mesin, sedih ngelihatnya. Tapi dia bilang, ini keputusan. Lihat bosnya bilang, 2002 Tika resign, berat untuk berdiri dengan kaki sendiri, kemudian kaya sendiri, jatuh sendiri, berat, kata Bu Durya Sungkar. Tapi Bunda Tika memutuskan, ini keputusan saya. Dan Bunda Tika juga memutuskan banyak hal, ini yang pertama. Yang kedua adalah alasan untuk melakukan. Coba ulangi. Sebetulnya film ini ingin mengcapture bahwa energi besar Ika Kartika untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri itu mentenagai dia. Mentenagai dia ke segala penjuru. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tahun 98, suami geologi ITB harus kehilangan klien. Orang-orang barat pada keluar dari Indonesia. Lalu kemudian Ika Kartika kerja di 3 Raksa, suplai susu segala macam, sembako lagi acak adut tahun 98. Dan di situ anaknya masih kecil dan dia pancang, anak gua mesti kuliah di luar negeri, gimana caranya? Dan niatnya niat berlimpah. Bukan anak gua mesti kuliah di luar negeri, harus beasiswa. Nah itu hati-hati Pak. Ya. Jangan terlalu seneng yang gratis-gratis, nanti Tuhan gak kasih rezeki. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan. Apa alasannya? Kenapa saya mati-matian bangun Keke? Keke sekarang ada di 600.000 potong baju. Anak kecil di Indonesia itu 60 juta orang. Anak kecil Pak. 0 sampai 12 tahun. Itu populasinya sekitar 60 juta orang. Saya masih 600.000 potong baju. ASEAN 6 juta. Nggak apa-apa Mami, biarin aja. ASEAN 600 juta. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita tega nggak kalau misalnya Keke ini atau anak-anak Indonesia ini harus pakai Walt Disney, harus pakai Oshkosh, harus pakai merek-merek luar negeri. Maka saya benar-benar mati-matian ngangkat ini perusahaan keluarga. Dari 300.000 potong baju, go double 2 tahun, saya pegang jadi konsultan 2-3 tahun, ke 600.000 potong baju. Terus saya berpikir gimana ini, baju supaya bisa 10 juta, 20 juta. Apa alasannya? Karena saya nggak mau kita nggak jadi tuan di negeri sendiri. Kita nggak mau sekedar anak-anak kita harus pakai Frozen, ya kan? Harus pakai Spider-Man, Hello Kitty gitu, kayak nggak ada yang lain aja, ya kan? Maka Keke hadir untuk masuk ke penetrasi ke ruang anak-anak, semaksimal kita kuat. Kita punya alasan. Organisasi Keke punya alasan untuk besar. Apa yang membuat kita develop film Bapak Ibu sekalian? Sederhana. Kerjanya sama, uangnya sama. Marketing 1 tahun juga menghabiskan budget kurang lebih kayak bikin film. Kenapa kita nggak bikin film? Kalau marketing placement, model-model gitu. Hai, gitu kan? Ibu cuma bisa ngeliat, oh hai. Kita punya alasan bangun film. Kita ingin marketing kita, gaya komunikasi bisnis kita, mendidik, menggerakkan, bermanfaat bagi orang. Itu kenapa kita keliling roadshow UKM.
Roadshow 20 kota, ngisi di Jabodetabek free, keliling-keliling. Karena kita punya alasan bahwa kita mencintai UKM, kita mau Indonesia ini sejahtera bersama. Penting bagi Keke, Bu, sejahtera bersama karena harga baju Keke mahal. Kalau Anda nggak sejahtera, Anda nggak bisa beli baju kami. Itu yang repot. Jadi saya harus memastikan memang kesejahteraan kita merata, gitu loh. Dan ini semangat kita Bapak Ibu sekalian. Artinya ini dia, punya alasan atau tidak? Coba ulangi apa? Punya alasan atau tidak? Apakah Bapak Ibu sekalian waktu bisnis punya alasan atau tidak? Dan alasannya mentenagai atau tidak? Hati-hati. Ngapain bisnis cireng? Yang penting bisa makan. Ya maka Allah ngeset hati Bapak Ibu sekalian, bisnis Bapak Ibu sekalian hanya cukup untuk makan. Selesai makan bisnisnya stuck, nggak kemana-mana. Karena setting pikirannya hanya untuk makan. Maka harus besar Bapak Ibu sekalian. Besok saya akan ngisi di Bekasi temanya ini. Mentenagai mimpi. Ada satu episode di kehidupannya Bunda Tika di mana waktu ada simulasi mimpi, dream board, Bunda Tika nggak bergerak, nggak nempel-nempel dream board. Ya, satu pelatihan sama saya, kemudian pelatihnya bilang, tempel mimpi kamu. Ika Kartika dan Farid nggak nempel apa-apa. Ditanya sama trenernya, kenapa kok kamu nggak nempel apa-apa? Dia bilang, Alphard udah punya, semua benua udah diinjak, biaya sekolah anak-anak sudah, apalagi? Nih lihat nih, mimpi yang tidak bertenaga. Dan di titik itu saat-saat Keke mau dijual. Keke stuck, Bunda Tika udah lelah. Karena mimpinya udah gak bertenaga lagi. Maka trainer ngomong, Pak Samsul Arifin ngomong. Oke, mimpi kamu sudah selesai. Tapi gimana tentang mimpi orang-orang Bogor? Gimana tentang mimpi orang-orang Bojonggede? Gimana tentang mimpi orang-orang Indonesia? Apakah kamu tega? Ya, anak-anak Indonesia pakai baju bukan buatan Indonesia. Bukan dari penjahit Indonesia. Bukan dari produk Indonesia. Apakah kamu tega? Dan itu yang membuat Bunda Tika punya alasan berikutnya untuk bertarung. Dan saya boleh buka rahasia di 3 tahun ke belakang Bunda Tika tidak mengambil dividen pribadi. Jarang mengambil dividen pribadi. Hanya hidup dari kos gaji. Dan itu angkanya luar biasa kecilnya. Artinya apa? Semua laba perusahaan dia tenagai. Untuk bayar saya, kan saya mahal Bu, Bapak Ibu sekalian. Untuk membayar CEO yang memang mahal, untuk membayar anak-anak muda, untuk berinvestasi, ya. Kamu butuh budget riset berapa Ren? Sekian M dikasih Bu. Dan kalau habis nggak ngefek nggak apa-apa. Oh mam, sorry mam, salah placement. Oh ya nggak apa-apa, loh enak. Tapi itu dia ngerti bahwa Randy Saputra butuh uang belajar. Nih dividen Keke nih. Kamu belajar gimana organisasi kita bisa hebat. Jadi memang Bu, ketika ada alasan itu bertenaga sekali. Saya bisa pastikan dan bisa make sure bahwa kami organisasi Keke adalah organisasi fashion yang paling berambisi hari ini. Ya. Paling berambisi, yang sorot matanya paling tajam, yang niat keagean itu paling keras. Yang gerakannya itu nggak bisa ditiru orang. Siapa Bu yang bisa niru organisasi tanpa uang lembur bisa meeting 1:30 pagi malam-malam? Nggak ada. Dan itu kita pancang betul. Karena apa? Bukan Randy-nya hebat, Bu. Nggak sama sekali. Bisnis itu hasil penularan dari bisnis owner-nya. Kalau kita nggak disemai, semangatnya sama Bunda Tika nggak bisa. Quote-quote Bunda Tika yang sederhana itu. Yang kita tuh kadang-kadang nggak bisa tidur. Kalau belum pingsan, jangan berhenti. Ini lihat. Bagaimana seorang Ika Kartika mendidik Keke people. Kalau belum pingsan, jangan berhenti. Sarimin aja diajarin bisa, ngerti nggak? Sarimin aja diajarin bisa, itu Bu, quote-quote yang kita tuh, berulang-ulang diajarin nggak bisa, Sarimin aja ngerti sekali ajarin, wah itu Bu, tegang, nangis, bercucuran air mata. Pokoknya gampang Bu, kalau ngelihat orang kuat batinnya, masuk aja Keke, kalau dia kuat setahun kerja di Keke, insya Allah, ya, kuat batinnya. Nah yang ketiga adalah, setelah punya alasan, ya, yang mendorong, adalah tujuan yang kuat. Tadi saya sudah singgung. Jadi keputusan, alasan, dan tujuan. Coba lagi. Keputusan, alasan, dan tujuan. Apa yang membuat orang berlayar pulang lagi ke pelabuhan? Apakah karena badai? Lah semua kapal berlayar itu pasti bertemu badai. Pertanyaannya kenapa ada kapal yang pulang ke pelabuhan? Asal. Pulang ke pelabuhan asal. Kenapa? Karena kapal yang biasanya pulang ke pelabuhan asal itu kapal yang cuma mau jalan-jalan. Ya kan? Pergi dari Marina Bay, pergi dari pelabuhan Jakarta, kemudian dia pakai dia happy-happy tengah laut, begitu badai dia pulang lagi ke Jakarta.
Tapi mana kapal yang sampai? Kapal yang sampai ada kapal yang punya tujuan. Semayam Balikpapan, Surabaya, gitu kan. Gilimanuk, gitu. Nah, kapal yang punya tujuan itu yang nyampe, Bu. Maka ini saya sudah bahas di TDA Bogor kemarin tentang goal. Apa goalnya? Mau seperti apa bisnisnya? Harus jelas. Saya kemarin di Malang ketemu sama pengusaha yang udah lemes banget. Banafut, Pak Fajrul, dia udah bayangkan. 400.000 pieces, berapa ratus ribu? Setahun. Ya, makanan kecil anak. Dan menyerah, mau menyerah. Saya bilang, Pak, nggak pengen sebesar Garuda Food. Nggak pengen sebesar Indofood. Mimpi kita masih panjang. Kalau belum sebesar itu Bapak nggak bisa. Lalu saya tepuk-tepuk dia. Bismillah, Pak. Bisa jadi Garuda Food. Gitu. Bisa. Dan saya sekarang itu lagi ngumpulin artikel-artikel Zara. Bacanya Zada ya, tulisannya Zara. Ya, Ortega, orang terkaya nomor 1 pemilik Zara Fashion. Dan saya pelajari gimana Zara itu bergerak, gimana produknya. Karena Keke sekarang punya goal bahwa someday kita harus live up di atas Zara secara sales, secara kualitas. Caranya gimana? Embuh. Pokoknya hajar dulu. Lah saya bikin film juga saya nggak tahu caranya, Pak. Apa kita hadir di XX1 ini tahu cara? Enggak tahu. Dulu cuma disuruh YouTube, begitu buka, bagus. Bisa nggak tayang di XX1? Begitu saya mau masuk, oh nggak bisa, ini penayangan mandiri. Kalau mau kamu harus film reguler. Film yang memang komersil, film yang memang bisa bikin XX1 untung. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aku mulai dokumenter. Saya hitung budget bikin film layar lebar. Oh 5M, promosinya sekitar 5M, harus habis 10M. Saya gather sponsor-sponsor yang ada. Mulai buka komunikasi dengan Telkomsel dan seterusnya. Goal setinggi-tingginya. Tujuan sebertenaga-tenaganya. Sebesar-besarnya. Biarkan jiwa Anda, hati Anda, darah Anda, ginjal Anda, lambung Anda, otak Anda, mata Anda, retina Anda ditenagai oleh goal yang besar. Itu harus. Dan biarkan jalan itu terbuka satu-satu. Allah itu maha dari segala maha, dia punya segalanya. Alam semesta ini abandon. Maka bermimpilah yang besar-besar, yang hebat-hebat. Dan kita mulai paksa diri kita untuk itu. CEO Roadshow 5 hari, 26 kota, non-stop. Jam 8, jam 10, jam 1, jam 4, jam 8 malam, non-stop. Kita lihat seperti apa visi kita bisa mengejar mimpi kita. Dan kita coba bagaimana bergerak dengan 3 tim. Saya paksa tim saya, ini kacau roadshow yang hari pertama. Masih nggak jelas. Meeting jam 12 malam di KFC, meeting. Kita mau punya mimpi 5 juta penonton di atasnya Warkop. Kalau Warkop nanti 5 juta, kita akan gedein di 6 juta penonton. Tidak bisa mimpi yang besar dihadapi dengan hati yang kecil. Dan itu saya minta Bapak Ibu mulai dari sekarang. Putuskan, coba ulangi. Bangun alasan, bangun tujuan. Kita ulangi lagi, kita kunci yang rapat. Bangun keputusan, bangun alasan, bangun arah, bangun tujuan. Oke, semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengevaluasi diri dan kemudian bisa melangkah. Jadi jelas banget kalau sekarang lemes-lemes ada masalah dengan hati. Kita tutup sama-sama dengan quotes dari Bunda Tika. Apapun yang keluar dari hati. Coba diulangi. Apapun yang datang dari hati. Pasti bisa. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.